warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saskia Anissa Yusuf dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer kelas E Angkatan 2019 Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan materi tentang belajar dan pembelajaran untuk materi ketiga, yaitu tentang pengembangan model desain pembelajaran. Slide pertama. A. Pengertian model desain pembelajaran. Model pembelajaran merupakan komponen utama dalam menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, sehingga siswa lebih aktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Model pembelajaran menjadi pijakan utama untuk menghasilkan perencanaan hasil pembelajaran yang bernuansa efektif, efisien, dan menyenangkan. Model pembelajaran menurut Bruch dan Well 28 adalah perencanaan suatu pola yang dapat digunakan sebagai desain dalam pembelajaran di dalam kelas. Pembelajaran itu tentu saja sangat spesifik, dipengaruhi oleh beberapa hal, misalkan siapa yang belajar, apa yang dipelajari, di mana dia belajar, pesan-pesan apa yang diamanatkan kurikulum, siapa yang mengajarnya untuk menganalisis detail pelaksanaan pelajaran, itu harus diperhatikan. Materi bahan ajar, pola pembelajarannya, dan model desain instruksional atau pembelajaran. Miarso 32, ada berbagai macam model. Ada tiga diantaranya adalah yang pertama, model konseptual, yang pada hakikatnya merupakan perwujudan dari suatu teori atau konseptualisasi teori-teori. Yang kedua, model prosedural, yaitu bersifat preskriptif, artinya memberikan presentasi tentang bagaimana sesuatu. Yang ketiga adalah model fisikal, yaitu model dalam wujud fisik. Menurut Regout dan Merrill 33, model pembelajaran yaitu metode pembelajaran, kondisi, dan hasil pembelajaran. B. Model-model desain pembelajaran. Berbagai model pengembangan pembelajaran menggambarkan bahwa kebutuhan-kebutuhan pendidikan yang terjadi di tengah masyarakat, mulai tingkat Dewan Pendidikan Nasional maupun Dewan Pendidikan Lokal hingga Dewan Pendidikan Sekolah semakin meningkat menuju fasilitas kualitas pendidikan internasional. Model-model desain pembelajaran adalah rancangan model-model pembelajaran sesuai dengan situasi dan kebutuhan siswa yang dirancang oleh desainer pembelajaran. Model-model desain pembelajaran ini dirancang sesuai dengan teori-teori pembelajaran, yaitu implementasi teori pembelajaran konstruktivisme, humanistik, dan behavioristik. Tujuan pembelajaran konstruktivisme adalah memberdayakan peserta didik untuk memperoleh informasi dengan jalan yang membuat informasi tersebut lebih siap dipahami dan siap dipakai. Untuk itu diperlukan beberapa karakteristik berikut. Yang pertama, pembelajaran aktif. Yang kedua, pembelajaran autentik dan institusional. Yang ketiga, aktivitas belajar menarik dan menantang. Yang keempat, bridging, yakni pembelajar mesti menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki. Yang kelima, pembelajar mesti memfleksifikasikan apa yang sedang dipelajari. Yang keenam, belajar mengambil tempat terbaik di dalam pelbagai komunitas pembelajaran. Yang ketujuh, pembelajaran tidak memberi pengetahuan tetapi memfasilitasi pemerolehannya untuk belajar. Yang kedelapan, scaffolding, di mana pembelajar menyediakan asisten yang mungkin dibutuhkan oleh peserta didik untuk slide berikutnya. Prosedur-prosedur pengembangan tingkah laku baru di samping penggunaan reinforcement untuk memperkuat tingkah laku. Ada dua metode lain yang penting untuk mengembangkan pola tingkah laku, yakni shaping dan modeling. Yang pertama adalah shaping. Kebanyakan yang diajarkan di kuliah adalah urutan tingkah laku kompleks, bukan hanya simple response. Tingkah laku yang kompleks ini dapat diajarkan melalui proses shaping atau menguatkan komponen-komponen respon final dalam usaha menggerakkan subjek kepada respon final tersebut. Beberapa tingkah laku yang mendekati respon terkuliah
Kedua adalah modeling. Modeling adalah suatu bentuk belajar yang dapat diterangkan secara tepat oleh classical conditioning maupun oleh operant conditioning. Dalam modeling, seorang individu belajar menyaksikan tingkah laku orang lain sebagai model. Tingkah laku manusia lebih banyak dipelajari melalui modeling atau ikuliatasi, sehingga kadang-kadang disebut belajar dengan pembelajaran langsung. Agar guru dapat mendeteksi atau menyimpulkan bahwa proses pembelajaran itu telah berhasil. Hal yang dimaksud adalah sebagai berikut. Pertama, guru hendaknya paham tentang jenis stimulus apa yang tepat untuk diberikan kepada siswa. Yang kedua, guru juga mengerti tentang jenis respon apa yang akan muncul pada diri siswa. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah respon yang ditujukan siswa ini benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan, maka guru harus mampu menetapkan bahwa respon itu didapat diamati observable respon yang ditujukan oleh siswa, dapat pula diukur atau measurable respon yang diperlihatkan siswa hendaknya dapat dinyatakan secara eksplisit atau jelas bermaknanya. Eksplisit agar respon itu dapat senantiasa terus terjadi atau setia dalam ingatan tingkah laku siswa, maka diperlukannya sekali ada semacam hadiah atau reward untuk siswa tersebut. C. Pengembangan model desain pembelajaran. Secara konseptual, bahwa definisi dari teknologi pendidikan disponsori oleh ACET tahun 2008, Association for Education Communication and Technology, mendefinisikan bahwa teknologi pendidikan adalah studi dan praktek etis dalam memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan dan mengelola proses dan sumber daya teknologi yang tepat. A. Model David Merrill. Model pembelajaran David Merrill ini dimulai dengan model dengan instruksional yang menunjukkan lingkungan belajar efektif adalah berbasis masalah dan melibatkan siswa dalam 4 tahap yang berbeda dalam pembelajaran. Yang pertama, aktivitas pengalaman pembelajaran. Yang kedua, demonstrasi keterampilan. Yang ketiga, penerapan keterampilan dan integrasi atau keterampilan ke dalam kegiatan dunia nyata. B. Model Robert Gaynor. Peristiwa pengembangan model pembelajaran yang dikembangkan didasarkan 4 fase. Yang pertama, peristiwa model pembelajaran Robert Gaynor 1985. Dari keempat peristiwa pengembangan model Gaynor ini menghasilkan penampilan hasil-hasil belajar disebut Gaynor 1988. Ratna Willis 62 dalam bukunya Model Pembelajaran Gaynor menjelaskan 5 kemampuan sebagai hasil belajar Gaynor. Yang pertama, keterampilan intelektual, memungkinkan seorang berinteraksi dengan lingkungannya dengan penggunaan simbol-simbol atau gagasan. 62 Ratna Willis de teori pembelajar dan pembelajaran, fase perhatian, fase retensi, dan fase reproduksi, dan fase motivasi. Selanjutnya C. Model Esur. Model desain pembelajaran Esur dikembangkan oleh Sharon Samaldino, Robert Hennis, dan James Russell, dan Michael Mollett, dan model ini dapat digunakan untuk menetapkan pengalaman belajar yang dapat membantu siswa dalam mencapai kompetensi yang diinginkan. D. Model ADDIE atau model desain pembelajaran ADDIE dikembangkan oleh Reiser dan Margaret Molenda dengan kelima komponen yang diterapkan secara sistematik dengan penyebutan nama model ADDIE. Yang pertama adalah analisis, yang kedua adalah desain, yang ketiga adalah pengembangan pembelajaran, dan yang kelima implementasi, dan yang keempat adalah evaluasi. Terima kasih, itulah tadi sedikit mengenai materi tentang belajar dan pembelajaran. Terima kasih teman-teman. Sekian, mohon maaf apabila ada salah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.